Halo teman-teman SMA Immanuel Bandar Lampung, kami dari mahasiswa KKN ITERA kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang fungsi dan grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Lalu, peristiwa apa sajakah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan fungsi trigonometri? Nah, tentunya kalian penasaran kan? Kalau begitu, tetap stay tune terus ya. Ketika kita melihat sebuah pohon dan juga tiang bendera yang menjulang tinggi, tentunya kita pernah berpikir bagaimana cara mengukur ketinggian dari tiang bendera dan juga pohon tersebut. Nah, apakah kita mengukurnya dengan cara memanjatnya dengan lalu membawa meteran lalu mengukurnya, atau kita robohkan kedua benda tersebut? Nah, tentunya akan sangat sulit ketika kita akan mengukurnya dengan cara memanjatnya lalu membawa meteran. Nah, untuk mengukur dengan cara mudah, mari kita pelajari dengan fungsi trigonometri, karena dengan fungsi trigonometri kita akan dapat mengukur ketinggian suatu benda dengan mudah. Itu sebelumnya, apa sih itu fungsi trigonometri? Sebelum itu, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigonon dan juga metron, yang artinya trigonon itu sendiri artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apa sih fungsi dari trigonometri itu sendiri? Nah, fungsi dari trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam suatu segitiga dengan sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, di sini sudah ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku A, B, C memiliki sudut theta pada titik A atau sudut A. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari sin theta? Nah, caranya yaitu kita ingat sin theta itu artinya demi. Demi itu artinya depan dibagi miring. Nah, di sini karena sudut tetanya berada di sini, jadi depan dari sudut theta itu garis A, lalu miringnya bernilai garis C. Jadi, nilai dari sin theta yaitu A dibagi C. Sedangkan nilai cos theta yaitu kita sebutnya dengan sami. Artinya samping dibagi miring. Nah, di sini sudut theta memiliki bagian samping bersampingan dengan sisi B. Jadi dengan miring C. Jadi nilai cos theta yaitu B dibagi C. Lalu nilai dari tan theta yaitu sin theta dibagi cos theta, atau dengan mudah kita sebut tan theta itu desa, depan dibagi samping. Jadi sin tan theta yaitu bernilai A dibagi C. Nah, untuk menentukan nilai fungsi trigonometri, kita caranya dengan mudah, yaitu dengan cara sama seperti menentukan fungsi linier.
dan juga fungsi kuadrat, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai variabel yang diberikan ke dalam fungsi. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu tentukan nilai fungsi dari f(x) sama dengan 2 sin x. Jika nilai x sama dengan 45 derajat, maka kita punya penyelesaiannya, yaitu kita ingat tadi, untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sama seperti kita menentukan nilai fungsi linear dan fungsi kuadrat, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai variabel yang diberikan ke dalam fungsinya. Nah, tadi kita memiliki fungsinya. Fungsinya tadi apa? f(x) sama dengan 2 sin x. Nah, di sini nilai x-nya sudah diberikan, yaitu 45 derajat. Jadi langsung saja kita substitusikan ke fungsi yang kita miliki. Jadi f 45 derajat sama dengan 2 sin 45 derajat. Nah, sin dari 45 derajat itu sendiri nilainya setengah akar 2. Jadi nilai dari fungsi f 45 yaitu 2 dikali setengah akar 2. Jadi nilainya akar 2. Jadi nilai fungsi dari f 45 sama dengan akar 2. Nah, fungsi trigonometri ini terbagi menjadi 3. Ada fungsi kosinus, ada fungsi sinus, dan fungsi tangen. Nah, di sini kita melihat ada tabel kuadran. Di sini di kuadran 1 itu bernilai dari sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di sini nilai kosinus, sinus, dan tangen bernilai positif. Lalu kita lihat untuk kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di sini yang bernilai positif yaitu sinus dan kosekan. Nah, selain itu ketika berada di kuadran 2 bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran 3. Nih, di kuadran 3 ini dimulai dari sudut 180 derajat hingga 270 derajat. Nah, di sini nilai tangen dan kotangen yang bernilai positif. Selanjutnya pada kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini kita memiliki sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, di sini yang memiliki nilai positif yaitu fungsi kosinus dan sekan. Jadi untuk teman-teman semua harus selalu diingat ya untuk letak kuadran 1, 2, 3 dan fungsi-fungsinya yang selalu bernilai positif di bagian sebelah mana. Jadi tetap diingat ya teman-teman. Selanjutnya sudut-sudut istimewa. Nah, di sini sudut-sudut istimewa itu ada 5. Yang pertama 0, 30, 45, 60, serta 90 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa ini sangat penting. Jadi, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk diingat ya nilai-nilai dari nilai sudut istimewa ini. Selanjutnya, grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan persamaan dari grafik fungsi trigonometri yang perlu kita ingat adalah bentuk umum persamaan dari trigonometrinya itu sendiri. Nah, di sini persamaan umum dari persamaan trigonometri yaitu f(x) sama dengan y sama dengan a sin k x min a, di mana a ini namanya amplitudo titik puncak. Nah, ketika di grafik manakah yang namanya amplitudo? Nah, di sini amplitudo itu ada 2, yaitu bernilai maksimum dan bernilai minimum. Nah, di sini
pada grafik ini amplitudonya bernilai maksimum pada positif 4 dan bernilai minimum pada min 4. Lalu K itu 2pi per P. Nah, P itu sendiri apa? P itu periode grafik. Nah, karena grafik fungsi yang kita miliki yaitu fungsi sinus, maka periode yang dimiliki yaitu X antara 0 derajat dan 360 derajat. Nah, A itu sendiri absis titik awal grafik. Selanjutnya, kita mengenal bentuk-bentuk grafik fungsi. Nah, grafik fungsi itu ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang pertama kita akan pelajari grafik fungsi sinus. Nah, grafik fungsi sinus ini memiliki persamaan umum yaitu fx sama dengan sin x untuk x antara 0 dan 2pi dengan sifat memiliki nilai maksimum pada 1 dan nilai minimum pada min 1. Lalu sin min x sama dengan min sin x dan mempunyai periode 2pi. Selanjutnya untuk grafik fungsi kosinus. Nah, untuk grafik fungsi kosinus sendiri memiliki persamaan umum yaitu fx sama dengan cos x untuk x di antara 0 dan 2pi dengan sifat nilai maksimumnya pada titik 1 dan nilai minimumnya pada min 1. Lalu cos min x sama dengan min cos x dengan periode 2pi. Lalu grafik fungsi tangen. Nah, grafik fungsi tangen ini memiliki persamaan umum fx sama dengan tan x untuk x di antara 0 dan pi dengan sifat tidak memiliki nilai maksimum dan minimum serta garis alfa yaitu plus minus 90 derajat, plus minus 270, dan plus minus K 90 derajat, di mana K itu bilangan ganjil. Nah, ini adalah asimtot. Nah, apa sih arti asimtot itu? Arti dari asimtot itu berupa garis lurus nih, seperti pada grafik nih. Garis lurus yang mendekati titik lengkung kurva yang dia mendekati tak hingga. Nilainya ini akan mendekati tak hingga. Nah, pada tan min x juga sama, nilainya min tan x. Lalu mempunyai periode pi. Nah, contoh soal. Nah, di sini yang pertama, tentukan persamaan grafik di bawah ini. Nah, kita memiliki soal mempunyai grafik pada gambar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Nah, jika dilihat dari grafik di samping adalah grafik fungsi sinus. Nah, kita pertama sebelum menyelesaikan suatu grafik untuk menentukan persamaannya, kita lihat grafiknya ini dalam bentuk apa? Kosinus atau sinus atau tangen. Nah, itu sangat penting ya teman-teman semua. Kita harus ingat bentuk dari grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, karena di sini pada soal grafik fungsinya yaitu fungsi sinus, maka bentuk umum dari fungsi sinus sendiri fx sama dengan y sama dengan a sin k x min a. Nah, di mana A ini kan tadi sudah kita pelajari, A itu amplitudo. Nah, di sini amplitudo adalah titik puncak. Nah, pada grafik kita dapat membacanya yaitu bernilai 4 dan min 4. Nah, di sini 4 yang positif ini pada titik maksimum serta yang min 4 itu bernilai minimum. Nah, di sini
untuk menentukan untuk menentukan amplitudonya, nah kita langsung saja nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Jadi sudah kita ketahui nih tadi dari grafik, untuk nilai maksimumnya bernilai positif 4 dikurang dengan negatif 4. Jadi 4 dikurang dengan negatif 4, jadinya negatif dikali negatif yaitu positif, jadi 4 ditambah 4 dibagi 2, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi amplitudonya 4. Nah, pada saat nilai X sama dengan 180 derajat, nih kita dapat melihat pada saat X bernilai 180 derajat, maka fungsi kembali bernilai 0 nih. Kan kita lihat nih dari periodenya begini. Ketika dia bernilai 180 derajat, maka nilainya 0, nilai Y-nya 0, lalu berulang kembali seperti sebelumnya, sehingga periodenya adalah 180 derajat, sehingga K, untuk menentukan nilai K tadi apa? K itu 2pi dibagi dengan periode. Nah, 2pi itu nilainya 360 derajat dibagi dengan P, periodenya yang kita miliki berapa? 180 derajat. Jadi, langsung 360 derajat dibagi 180 derajat sama dengan 2. Jadi, rumus fungsinya yaitu fx sama dengan y sama dengan 4 sin 2x dengan batas interval 0 x di antara 0 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu grafik fungsi berikut adalah sketsa grafik dari Y sama dengan A cos kx. Nilai A dan K berturut-turut adalah, nah di sini ketika tadi kita belum diberikan statement jika ini grafik fungsi apa, tetapi pada soal nomor 2 ini kita sudah diberikan statement bahwa grafik yang kita miliki adalah fungsi kosinus, maka kita dalam menentukannya menggunakan fungsi kosinus juga. Lalu nah di sini kita dapat menentukan untuk nilai A ditentukan oleh nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, yaitu nah di sini A ini sendiri yaitu amplitudo ya teman-teman, kita harus ingat bahwa A yang ada di sini yaitu amplitudo. Nah kita untuk ini kita mengetahui ini nilai maksimum dari grafik ini 2 dan nilai minimumnya min 2, jadi 2 dikurang minus 2 dibagi 2 yaitu 2 hasilnya. Grafik menunjukkan bahwa saat X sama dengan 0, X sama dengan 0, nilai fungsinya min 2. Begitu juga pada saat X sama dengan Pi, X sama dengan 2pi, X sama dengan 2pi, maka nilainya juga min 2. Jadi periode grafik ini adalah min 2pi, sehingga dengan menggunakan rumus periode diperoleh 2pi sama dengan 2pi per K, maka K sama dengan 1. Jadi untuk nilai A dan K berturut-turut adalah A sama dengan 2 dan K sama dengan 1. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan min 2 cos 3x interval x di antara min P dan P. Nah, cara penyelesaiannya yaitu bentuk umum fungsi kosinus adalah fx sama dengan a cos kx, maka diperoleh, karena ini bentuk kosinus a cos kx, maka kita lihat dari fungsi yang kita peroleh dari soal itu fx sama dengan min 2 cos kx. Nah, di sini
min 2 ini sebagai A atau amplitude dan cos 3x, maka A sama dengan min 2 dan K sama dengan 3. Nih, amplitude grafiknya adalah min kali min A sama dengan 2, dan saat x 0 derajat nilai fungsinya adalah ketika 0 derajat f 0 sama dengan min 2 cos 3 dikali 0. Jadi cos dari 0 itu 1 nilainya. Jadi min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Karena K sama dengan 3, maka periode fungsinya adalah K sama dengan 2pi per periode. Jadi 3 sama dengan 2pi per periode. Jadi periodenya yaitu 2pi per 3. Jadi dapat kita gambarkan seperti ini. Nih, kita ingat bahwa intervalnya dari min pi sampai pi. Min pi sampai pi. Periodenya pada saat 2. Ini amplitude 2 dan min 2. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam penulisan pada materi ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.